Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pratamasari. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Inkarus Sunnah pada mata kuliah Ulumul Hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja pada materi. Secara etimologi, Inkarus Sunnah sendiri artinya yaitu menolak, tidak menerima, atau tidak mengakui sesuatu. Sedangkan secara istilah, Inkarus Sunnah yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian kecil umat muslim yang menolak sunnah ataupun hadis sebagai salah satu sumber hukumnya. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i sendiri terbagi 3 kelompok bagian Inkarus Sunnah. Yang pertama yaitu kelompok yang menolak seluruh sunnah Nabi SAW, dan yang kedua yaitu kelompok yang menolak sunnah kecuali sunnah yang memiliki kesamaan terhadap Al-Quran, dan yang ketiga yaitu kelompok yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Inkarus Sunnah sendiri terjadi pada 2 era. Yang pertama yaitu era klasik. Ini terjadi di akhir abad kedua. Yang pertama yaitu pada kelompok sahabat yang terjadi penolakan terhadap suatu pengajaran hadis dengan menganggap semua pengajaran mengenai tata cara ibadah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu pada kelompok Khawarij, di mana terjadi ketidakpercayaan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkataan sahabat, yang terjadi mulai pada perang politik dan setelah wafatnya Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya yaitu kelompok Syiah. Kelompok ini mereka menganggap bahwa setelah peninggal Nabi SAW, para sahabat itu sudah murtad atau keluar dari Islam. Hanya tinggal beberapa sahabat saja yang masih Islam, dan mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait saja. Yang terakhir yaitu kelompok Mu'tazilah. Dalam kelompok ini masih terjadi banyak perdebatan, dan mereka menolak hadis yang melanggar ideologi mazhabnya. Selanjutnya yaitu pada era modern, muncul kembali di Mesir pada abad ke-19 dengan lahirnya pengaruh kolonialisme dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu pendangkalan ilmu agama dan umum, yang kedua penyimpangan akidah, yang ketiga tergiur dengan teori barat dan interpretasi hakikat Islam. Yang terakhir yaitu Inkarus Sunnah di era modern sudah menjadi kelompok yang terorganisir dan menyebutnya sebagai mujtahid pembaharu. Kesimpulan dari materi ini yaitu Inkarus Sunnah adalah kelompok yang menolak suatu sunnah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu sumber hukum Islam. Dan Inkarus Sunnah sendiri masih ada hingga sekarang. Maka dari itu edukasi para ulama dan juga tokoh Islam itu sangat berpengaruh atau penting untuk umat Islam itu sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.